Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV, kembali lagi dalam program Suara Dewan malam hari ini. Dan menarik sekali untuk malam ini kami mengangkat tema objek wisata di negeri syariah. Yang kita ketahui Aceh dengan syariat Islamnya tentu juga tidak menjadi penghambat dalam mengembangkan pariwisata. Dan sepertinya juga seperti apa geliat-geliat masyarakat dan juga potensi-potensi yang ada mengenai pariwisata di Aceh. Dan kita akan melihat dari sudut pandang Dewan dan juga di sini ada aktivis Aceh. Dan langsung saja saya akan memperkenalkan dua narasumber untuk malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Pak Tarmizi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, aktivis Aceh. Ya, Ya. nggak ada kerjaan. Dan di samping Pak Tarmizi ada Pak Kausar Muhammad Yus, anggota Komisi 7 DPRA. Baik, Komisi 7 sendiri membidangi agama dan kebudayaan. Nah, tentu ini pariwisata. Dan ini juga cocok sekali untuk tema hari ini mengundang Pak Kausar ya. Baik, yang kita ketahui bahwa memang objek wisata di Aceh saat ini sedang menggeliat dan masing-masing kabupaten kota sedang mulai menampakkan pariwisata apa yang ada pada mereka, seperti di Aceh Tengah yang baru-baru ini juga baru mengadakan event internasional, ada kemudian dengan pariwisatanya, dengan laut tawarnya, ada dengan potensi alam yang lainnya juga, dengan kulinernya, ada kopi yang lainnya, kemudian juga ada Aceh Singkilan juga sudah mulai dengan wisata baharinya juga, laut yang mereka miliki juga luar biasa, dan juga ada Sabang yang juga masih dengan bisa dikatakan pemandangan bawah laut yang cukup luar biasa. Dan ini juga sudah dilakukan beberapa event-event yang luar biasa, artinya untuk menggobrak pariwisata yang ada di Aceh. Dan ini mungkin salah satu juga bagaimana Aceh mulai menggeliat untuk bidang pariwisata ini. Tapi kalau kita kembali melihat objek wisata di negeri syariat ini sendiri, dan mungkin sebagian orang juga berpandangan bahwa akan menghambat dengan adanya syariat Islam sendiri. Mungkin menurut Pak Kosta dulu nih seperti apa? Sebenarnya tidak ada yang hambat ya. Islam dan pariwisata ini kan satu hal yang bisa dipadukan, bisa dipadukan. Apalagi saat ini terkenal dengan istilah pariwisata halal, misalnya kan. Ini kan pemerintah pusat juga mencanangkan 3 daerah utama wisata halal, ada Aceh, ada Sumatera Barat ya Pak Tar, terus ada NTB. Satu lagi yang dipromosikan sebagai pariwisata halal di Indonesia. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak paradoks ya. Wisata halal ini juga di mana agama dan Islam khususnya dengan pariwisata ini bisa inherent, kan? Tidak perlu kemudian kita mempertentangkan antar kedua hal ini. Nah, wisata sendiri kan umum, artinya yang pertama ada wisata religi seperti Aceh, kita punya Masjid Raya, kita punya Dayah, kita punya makam-makam yang punya nilai agama dan nilai historis yang kuat, sehingga ini bisa menjadi daya tarik sendiri kepada pariwisata itu sendiri. Jadi apakah itu pariwisata laut, pariwisata alam, pariwisata religi. Saya pikir ketiga hal ini semua ada di Aceh. Gitu. Oke, baik. Artinya syariat juga bukan suatu hambatan juga ini ya? Tidak menjadi hambatan. Banyak negara-negara umat Islam itu malah pariwisatanya berkembang ya. Dan bukanlah arti kata kita ingin menjual agama, tetapi agama Islam di Aceh itu sendiri itu punya value terhadap pariwisata itu sendiri. Katakanlah seperti bagaimana kita membungkus Maulid Nabi Muhammad SAW yang bagi masyarakat Aceh sesuatu atraksi budaya yang cukup hebat ya. Di beberapa wilayah ada kenduri massal, macam-macam artinya. Nah, ini kan sebenarnya bisa dikembangkan menjadi satu paket nilai jual bagi pariwisata itu sendiri. Bagaimana Ramadan misalnya sebagai satu event yang setiap tahunnya, suasana Ramadan di Aceh tentu berbeda dengan suasana Ramadan di luar Aceh. Nah, ini kan juga punya nilai sendiri yang bisa dijual untuk pariwisata. Bagaimana menikmati suasana Ramadan misalnya di Aceh yang tentu sangat berbeda dengan suasana Ramadan di Kuala Lumpur misalnya, di Singapura misalnya. Nah, begitu juga kita punya dayah-dayah misalnya. Nah, dayah-dayah ini kan juga bisa dikemas misalnya. Misalnya setiap Ramadan ada
masyarakat di luar Aceh, misalnya di Malaysia, di Thailand misalnya, Patani, yang ingin menikmati suasana orang Hindu menyebutnya bersemedi ya. Berdiam diri di salah satu daerah misalnya di Aceh misalnya. Kita juga melihat bagaimana orang-orang Padang yang secara periodik selalu itu datang ke makam Syah Kuala karena ada ritual-ritual khusus ya. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini kan bisa dibungkus menjadi pariwisata. Begitu juga dengan pariwisata alam, saya pikir Tuhan kan memerintahkan kita untuk mensyukuri bagaimana alam kita yang cukup indah, dan ini kan bisa dibungkus. Baik. Oke. Dan coba saya tanya kepada Pak Tarmizi selaku aktivis ini, melihat objek wisata pariwisata yang ada di Aceh dan juga saat ini sudah seperti apa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini? Silakan Pak Tarmizi. Iya, saya melihat bahwa ada perkembangan yang menarik ya. Jadi ketika pemerintah mencoba membangun konsep pariwisata halal ini dan menetapkan Aceh sebagai salah satu dari 3 wilayah yang menjadi prioritas nasional. Baik. Ini ada peningkatan, artinya jumlah wisata yang datang di 3 tahun terakhir itu sudah bertambah. Dan dulu misalnya hanya 5 ribuan dan sekarang sudah mencapai 9 ribu. Baik. Orang yang datang ke Aceh dalam menghabiskan waktu di sini. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama menyangkut dengan paradigma wisata itu sendiri. Jadi kadang-kadang ketika bicara wisata ini seolah-olah langsung ada pikiran bahwa ini hura-hura atau kemudian dikaitkan dengan esek-esek, sehingga orang melihat bahwa ada salah kaprah menempatkan misalnya syariah sebagai salah satu penghalang. Dan menurut saya ini sebenarnya enggak. Justru sebenarnya ketika konsep pariwisata halal ini dijalankan, syariah ini menjadi salah satu penunjang. Baik. Orang akan melihat bahwa bagaimana proses penerapan syariah di Aceh misalnya. Ini kan salah satu hal yang menarik yang mungkin di tempat lain tidak ada. Kemudian menyangkut dengan perilaku. Baik. Jadi sekarang misalnya gini, ketika bicara bagaimana penunjang wisata itu dalam konsep wisata halal, misalnya menyangkut dengan infrastruktur. Iya. Mungkin kalau kita pergi ke luar negeri dan di situ di hotel misalnya, di tempat-tempat publik, infrastruktur untuk sanitasinya berbeda. Kita punya keran. Baik. Nah, ini kan salah satu konsep halal gitu. Jadi fasilitas atau infrastruktur yang dibangun itu sesuai dengan aturan-aturan Islam. Kemudian yang kedua makanan itu juga harus halal. Baik. Kemudian juga menyangkut dengan fasilitas-fasilitas ibadah. Jadi yang menjadi persoalan di kita sebenarnya bukan persoalan syariahnya itu, baik, tetapi lebih pada perilaku kita sendiri yang kadang-kadang tidak Islami. Misalnya standarisasi harga transportasi ini menjadi persoalan. Baik. Jadi kadang-kadang kita berpikir lagi mumpung ini lagi ada orang yang baru kaya, ya kita ambil besar-besar, sehingga besok ini menjadi nama baik kita yang berakibat pada orang udah malas datang. Kemudian yang kedua menyangkut dengan toilet misalnya. Di tempat kita kadang-kadang tempatnya udah dibangun bagus kan, dicat bagus, dilihat dari luar menarik, begitu kita masuk ke toilet ya kotor. Jadi ini tidak diperhatikan, padahal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Kemudian ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang menjadi objek kita di sini. Yang pertama misalnya untuk religi. Ada beberapa tempat bersejarah yang ini menjadi pusat perkembangan Islam di masa lalu misalnya. Kemudian tempat-tempat bersejarah, ada masjid rayanya di sini. Kemudian kita dari segi maritim misalnya, wisata laut, bawah laut kita cukup bagus. Kemudian dari segi kuliner. Jadi hari ini
dalam penilaian terakhir wisata Islam di dunia itu Indonesia mendapat 7 penghargaan. Baik. Dan kuliner itu justru Salah satunya. untuk Sumatera Barat. Kita cuma dapat 2. Yang pertama objek wisata religi yaitu Baik. Masjid Raya dan juga bandara. Itu kita dapat dua kategori baik. yang kita dapatkan. Padahal kita punya kuliner yang mungkin kalau kita bandingkan dengan daerah lain di Nusantara, kita punya jenis dan ragam kuliner yang bisa dipromosikan menjadi salah satu daya tarik wisata yang harus kita ini. Jadi menurut Pak Tarmizi, kuliner Aceh ini belum menggeliat ya, sementara yang lain sudah mulai menggeliat. Tapi bagaimana dengan kuliner Aceh yang juga harus mengalahkan dengan kuliner-kuliner yang lainnya? Padahal kita juga mengetahui bahwa kuliner Aceh begitu beragam dengan aneka rasa, dengan kaya rempah dan juga bisa dikatakan luar biasa juga kuliner yang ada di Aceh ini. Tinggal bagaimana kita membungkusnya dan juga memperkenalkan kepada masyarakat luar selain pariwisata yang lainnya. Dan juga ini menjadi tugas pemerintah juga dan selaku bersama-sama dengan masyarakat tentunya meningkatkan bagaimana potensi-potensi dari segi bisa dikatakan dari segi kuliner ini bisa terus meningkat. Ya, apalagi dengan saya rasa juga masyarakat lain pariwisata, para wisatawan sangat setuju sekali kalau dikatakan bahwa makanan di Aceh juga cukup luar biasa kulinernya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kausar. Nah, kemudian bagaimana Pak Kausar di DPRA sendiri sudah ada tidak regulasi ataupun kanon terkait dengan wisata syariah ini sendiri ini untuk diterapkan di Aceh? Secara spesifik kita belum ada kanun tentang pariwisata, karena menurut kita ini yang paling penting sekarang ini bukan kanunnya, tapi adalah mindset kita. Artinya bagaimana polisi pemerintah sepatutnya itu harus menjadikan pariwisata sebagai tumpuan utama ke depan, tumpuan utama dalam proses pembangunan ekonomi kita, ekonomi Aceh. Karena dibandingkan dengan investasi yang lain, itu peningkatan ekonomi yang paling cepat menurut kita itu adalah sektor pariwisata. Karena pada sektor pariwisata ini orang datang ke Aceh maupun wisata domestik, wisata orang Aceh sendiri yang kemudian menghabiskan uang mereka di Aceh. Baik. Orang luar menghabiskan uangnya juga datang ke Aceh untuk pariwisata. Karena dibandingkan dengan investasi-investasi yang lain yang sampai hari ini sejak kita damai ya, sampai hari ini itu kan investasi yang lain itu tidak kunjung datang ke Aceh dengan berbagai macam persoalan, khususnya infrastruktur dan electricity. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menarik pelancong asing itu untuk datang ke Aceh? Artinya mereka datang membawa pertumbuhan ekonomi yang baru. Karena kita semua tahu bahwa rumus ekonomi utama itu adalah di mana orang yang ramai, di situ putaran ekonominya lebih bagus. Nah, untuk itu kita harus ajak orang untuk datang ke Aceh. Dengan demikian mereka datang, mereka bawa uang. Dengan demikian masyarakat kita juga terberdayakan. Nah, hari ini misalnya seperti kita lihat misalnya hari ini kan tumbuh berbagai macam pariwisata di Aceh. Yeah. Masyarakat mulai buka warung. Di kadang-kadang kita heran siapa datang, kan? Misalnya kita mau datang ke jalan dari sini ke Lampan Lengah misalnya, mengambil jalur dari Kung Raya atas. Di sana ada banyak spot indah misalnya. Muncul warung-warung kecil punya masyarakat. Padahal di situ tidak ada penduduk. Baik. Artinya apa? Putaran ekonomi itu terlihat kuat sekali. Apalagi dengan dunia cyber hari ini. Dunia orang datang, foto, upload, ya kan? Sehingga semua orang bisa melihat, seluruh dunia bisa melihat, oh ada tempat yang indah di sini, ada tempat yang bagus di sini. Nah, cuman kelemahan kita adalah seperti disampaikan Pak Tarmizi tadi, infrastruktur kita belum bagus. Ya. Artinya banyak spot-spot yang indah yang kita lihat di Instagram yang diposting oleh aktivis-aktivis pariwisata, itu jalur jalannya yang belum ada ke sana. Nah, artinya bagaimana kita sekarang ini, kita di Komisi 7 sebenarnya ini mengajak pemerintah Aceh hari ini itu untuk bisa membangun semacam satu perencanaan yang lebih komprehensif
Ketika kita membangun jalan ke spot-spot wisata kita yang indah, bukan berarti kita hanya menghidupkan wisata itu saja. Tentu ada kebun masyarakat di kiri kanan jalan itu. Tentu ada sawah masyarakat di kiri kanan jalan itu. Nah, artinya mari kita mengajak pemerintah Aceh hari ini yang sekarang ini mau muncul banyak spot-spot indah yang di-upload sama teman-teman pro pariwisata, kita identifikasi kembali dan kemudian kita bangun jalan ke sana. Kita bangun listrik ke sana. Nah, dengan demikian kita bisa dapat dua keuntungan. Keuntungan bagi masyarakat sekitar, juga keuntungan bagi pariwisata itu sendiri gitu. Nah, kedua, ada mentalitas kita yang menurut bahasa Pak Tarmizi, saya setuju sekali itu. Mentalitas masyarakat kita yang belum siap menerima. Ada mentalitas masyarakat yang belum siap atau yang masyarakat kita belum sadar wisata belum juga ini. Sadar wisata. Baik, dan itu nanti kita akan lanjutkan Pak Kawasarya usai jeda berikutnya bersama kami dalam program Suara Dewan.